Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama From Now Showtime. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa di loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Komentar gue sama drama ini, sejujurnya ya, gue tuh gak begitu tertarik nonton drama ini di awal. Tapi karena waktu itu tuh lagi gak ada drama yang kena di hati gitu, akhirnya gue coba nonton nih drama ini. Dan ternyata drama ini tuh lucu banget. Karena di sini diceritain gimana pesulap yang bekerja sama dengan hantu untuk melakukan triknya gitu kan ya. Dan di sini tuh hantu-hantunya tuh lucu, jadi nggak serem gitu loh. Di sini juga diliatin gimana hantu-hantu itu karakternya beda-beda gitu. Ada yang suka makan, terus ada yang udah tua, bayarannya supaya dia tuh kayak ngasih sewa gedung yang murah untuk istrinya biar bisa ngebiayain anaknya. Terus ada juga anak yang suka banget games, jadi cuma minta beliin games terbaru di tahun itu biar dia bisa main games atau melakukan suatu hal yang dia suka. Tapi di cerita aslinya itu atau cerita dari drama ini intinya sebenarnya itu berhubungan dengan yang namanya roh jahat di masa lalu. Dan dia tuh kabur setelah disegel gitu, kabur. Nah, kaburnya itu merasuki tubuh-tubuh orang-orang. Ini tuh kayak Voldemort gitu ya kalau di Harry Potter ya. Dia berusaha untuk bisa hidup di tubuh manusia dengan cara ngebunuh atau melakukan suatu hal yang emang tidak baik gitu. Jadi dia tuh nyari tubuh manusia yang biar bertahan hidup supaya tetap jahat. Chan Wung ini kan sebenarnya itu kan turunan dukun dari sang kakek gitu. Tapi dia ngelihat kakeknya diperlakukan tidak adil, padahal udah ngebantu orang, malah difitnah gitu ya. Akhirnya dia tuh nggak mau yang namanya jadi dukun. Tapi karena si polisi ini yang ternyata tuh ada roh jahat yang mau ngincer dia tuh mau menjadi dukun lagi, berusaha untuk melawan si roh jahat ini. Menurut gue ya, ini drama tuh kayak ngasih tahu buat penonton tuh kalau emang kita nggak berjodoh di masa lalu, ya kita mungkin berjodoh di masa sekarang atau di masa depan gitu kan ya, di kehidupan kita yang ke depan. Dan itu berhubungan sama ya kebaikan yang kita buat gitu loh. Terus kalau misalnya hantu-hantu yang ada di drama ini kan emang mereka tuh punya alasan kenapa nggak pergi ke surga gitu kan ya, ke nirwana. Nah, 3 hantu ini tuh sebenarnya ada satu hal yang belum diselesaikan di dunia. Ada yang dia tuh pingin banget nikah, tapi pas nikah dan pingin keluar dari kehidupan preman, dia malah dibunuh. Terus ada juga si hantu muda ini tuh dia punya keahlian dan kemampuan, tapi karena sesuatu penyakit membuat dia tuh jadi kayak meninggal gitu kan. Terus ada orang tua yang kayak pengen ngeliat anaknya tuh bisa sukses tapi udah lebih dulu meninggal karena kelelahan. Dan nonton drama ini tuh nggak perlu dibawa serius, tapi kocak. Awalnya kocak banget. Dan menurut gue sih wajib tonton sih ya untuk drama ini. Terus ya di sini tuh banyak adegan dan juga efek-efek yang dikasih di drama ini. Dan gue tuh suka banget kalau drama Korea ya, bener-bener ini tuh gak kelihatan tempelan, rapi editingnya, bahkan kayak hantu yang nembus-nembus tembok itu tiba-tiba nongol apa gimana, itu bener-bener top banget deh di sini editingnya. Jadi ya guys, ini tuh pelajaran yang gue ambil dari nonton drama ini sampai selesai. Kita tuh sebagai manusia mesti jujur dengan apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan gitu kan ya. Ketika lo nggak jujur, maka hidup lo tuh nggak akan nyaman sampai lo meninggal.
Di sini tuh diliatin gimana seorang prajurit atau di dunia kerajaan dulu tuh dia melakukan suatu kesalahan, berbohong yang akhirnya dihukum 2000 tahun tetap di dunia, tapi ya gitu, dia harus membuat kebajikan dari si yang punya salah dulu gitu loh. Terus ya guys, kita tuh harus hati-hati dengan jiwa kita. Karena jiwa kita tuh bisa dimasukin oleh roh jahat atau iblis gitu ya. Jadi orang-orang tuh yang melakukan pembunuhan atau melakukan suatu hal yang keji tuh sebenarnya dirasuki roh jahat di dalam tubuhnya. Pelajaran lain lagi, kita tuh bisa berbuat baik sama semua orang gitu ya. Tapi kita juga harus tetap bersiap diri apabila ada yang nuduh kita atau menyerang kita dengan suatu hal yang gak kita lakuin, istilahnya fitnah gitu kan ya. Si kakeknya ini kan orang baik sebenarnya, tapi karena orang lain tuh fitnah dia, membuat dia tuh kayak hidupnya sengsara gitulah. Tapi ya guys, ingat yang namanya orang baik kalau emang dijahatin akan datang yang namanya karma baik gitu ya. Jadi karmanya si kakek ini bisa datang lagi ke cucunya gitu. Terus dengan kisah masa lalu sang cucu sama wanita yang disukainya tapi nggak berjodoh di masa lalu, akhirnya di masa sekarang mereka bisa berjodoh. Dan kita harus melakukan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan aturan atau bersikap jujur dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai karena iri dengki malah ngebuat kita tuh kayak berbuat jahat, dan satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Dan ini terjadi sama si bapak pemimpin polisi yang ada di drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida yang nonton.